Jadi bila orang itu sudah la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka orang ini akan mudah ikhlas dalam beramal. Bila kita masih tiada Tuhan selain Allah tuh mau riya. Nah, itu untuk zikir orang awam tuh ada jadi soal. Tapi kalau kita zikir orang yang sudah kepingin mengenali pencipta dunia, mengenali pencipta surga, nah zikir kita itu mesti la ilaha illallah, tapi maknanya la fa'ila illallah. Bila sudah kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah, maka di dalam hati kita beramal itu pasti karena Allah. Pasti karena Allah. Karena sudah meyakini nang berbuat ini adalah Allah. Nang bisa menilai itu adalah Allah. Nang bisa menghargai itu adalah Allah. Nang bisa memuji aku itu hanyalah Allah. Karena tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Jadi kada ada lagi tujuannya nak jadi dinilai oleh orang, nak dimuliakan oleh orang, kada ada lagi itu. Kalau sudah zikirnya la fa'ila illallah. Nah kemudian lagi zikir la ilaha illallah itu bisa lagi dipersempit sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, artinya misalnya di dalam hati kita ini ada timbul. Nah, di waktu kita berjalan meniti hidup untuk mengenali pencipta segala sesuatu, nah, dalam perjalanan itu kita ada menimbulkan guncangan-guncangan, menimbulkan halangan-halangan. Misalnya dalam hati kita ada timbul keraguan dengan rezeki. Dalam hati kita ada timbul keraguan dengan rezeki atau risau dengan rezeki. Nah maka zikir la ilaha illallah tadi bisa kita ganti maknanya untuk mengatasi situasi itu dengan la ilaha illallah, tapi dalam hati maknanya la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Ini dipakai zikir ini waktu kita menghadapi keadaan di mana kita risau dengan rezeki. Nah, jadi dikhususkan lagi maknanya la ilaha illallah itu menjadi la raziqa illallah. Jadi begitu kita zikir di mulut kita la ilaha illallah, dalam hati la raziqa illallah, la raziqa illallah, la raziqa illallah, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah. Bila itu jalan terus timbul di hati kita kena kekuatan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah, dan Allah tidak akan tergantung kepada siapa jua pun untuk menyampaikan rezekinya kepada kita. Nah itu mantap jadinya. Jadi situasi itu dipakai di waktu kita risau dalam menghadapi rezeki ini. Nah kemudian lagi dalam perjalanan itu kita bisa diganggu oleh penyakit kita. Tuhan memberi kita penyakit sebagai ujian. Nah ini bisa menimbulkan kita gangguan dalam perjalanan tadi. Berobat ya berobat dengan cara berobat yang dibenarkan dalam syariat. Nah dalam keadaan sakit itu zikir yang kita perlukan adalah la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah, tapi maknanya bisa kita rubah la syafiya illallah, la ilaha illallah di mulut kita, di hati la syafi illallah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu aja zikir yang dibaca sehari 2-3 hari sampai ada merasakan perubahan daripada gangguan penyakit kita itu. Nah kemudian lagi di waktu dalam perjalanan kita itu kadang-kadang kita ada menemui kegelisahan, ada menemui kegalauan yang kada tahu arah datangnya dari mana dan apa yang dirisaukan kada jelas juga. Nah itu bisa terjadi dalam orang yang menjalani jalan Allah ini. Kenapa hati kada nyaman? Padahal kada ada yang hilang, kada ada yang sakit, kada ada masalah, tapi kenapa hati kita kada nyaman? Nah zikir kita yang biasa mungkin sekian ribu sehari tetap kita baca la ilaha illallah itu, tapi maknanya bisa kita rubah saat itu la ilaha illallah la musakkina illallah,
la musakkina illallah. Tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Bahasa Indonesia kata Bapak, tidak ada yang menenteramkan jiwaku kecuali Allah. Tapi di mulut tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hati tidak ada yang menenteramkan. Nah, kita risau misalnya dengan dalam perjalanan itu kita bisa menemui guncangan, kerisauan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan harta kita, bersangkutan dengan anak kita, bersangkutan dengan orang-orang yang kita cintai. Kita misalnya ada dalam perjalanan kita menuju Allah itu, kita ada ingat tentang anak kita yang jauh, kayak apa keadaannya, dari kita ada risau. Nah, zikir kita sekian ribu setiap hari tetap la ilaha illallah, tapi artinya bisa kita rubah pada saat risau itu la hafiza illallah. Tidak ada yang menjaga dia kecuali Allah. Tidak ada yang menjaga dia kecuali Allah. Sehingga hati kita jadi bulat bahwa anak harta yang kita risaukan itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi zikir la ilaha illallah ini yajma'u ma'aniyal azkar, ma'aniyal azkar, menghimpunkan sekalian makna-makna zikir terkumpul di situ. Buah-buahnya nang batin, nang zahir, wa qaulu la ilaha illallah tadi. Misal kita dalam perjalanan ada menemui gangguan, ujian, cobaan dari manusia. Kita khawatir diganggunya, kita khawatir disakitinya, kita khawatir dipitnahnya umpamanya. Nah, itu kita baca la ilaha illallah tetap, tapi makna yang kita tumbuhkan adalah la kafi illallah. Tidak ada yang mencukupinya kecuali Allah. Tidak ada yang mencukupinya kecuali Allah. Jadi artinya bagaimanapun orang mengganggu kita, sudah ada Allah yang mencukupinya. Allah sudah ada yang mengurusinya. Sehingga hati kita tenang, kada tak pikir lagi kepada orang-orang yang mengganggu itu. Nah, dalam keadaan kita kesulitan memahami sesuatu, orang yang berjalan di jalan Allah, zikir la ilaha illallah sekian ribu, kadang-kadang dia menemui kesulitan dalam mempaham sesuatu. Baik mempaham ilmu, baik mempaham suatu kejadian, baik mempaham suatu keadaan. Nah, zikir tetap la ilaha illallah, tapi dalam hatinya itu dirubah waktu itu dengan la ilaha illallah la mufahhim illallah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. La mufahhim illallah, tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. Nah, supaya kita dapat paham dengan apa yang kita kesulitan memahaminya itu. Jadi walhasil la ilaha illallah itu bisa digunakan untuk apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kita untuk menuju kepada ma'rifatullah itu. Wa man sarrahu ayyadzuka syai'an min asrarit tariqah, barang siapa yang ingin merasakan sesuatu dari rahasia-rahasia tariqah. Tariqah itu artinya perjalanan menuju kepada ma'rifatullah. Perjalanan menuju untuk menjadi orang yang dikasihi Allah, itu tariqah. Kita bertarikat ya. Artinya kita berjalan menuju jalan ma'rifat, menuju jalan agar dikasihi Allah. Nah, begitu kita masuk dalam tarikat itu, ngarannya tarikat. Arti kita pun terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam tarikat itu. Bila sudah kita masuk dalam sebuah tarikat, kita terikat dengan aturan itu. Kayak orang dalam pesawat, dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, mesti itu dilakukan. Itu kan? Karena berada dalam pesawat untuk menuju tujuan kita. Nah, orang yang menuju ma'rifatullah itu pun dalam sebuah kendaraan yang namanya tarikat itu ada aturan-aturannya. Orang yang bertarikat itu pertama tadi kan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, memperbanyak zikir,
memperbanyak wirid. Itu ditentukan, pagi ini dibaca, sore ini dibaca, antara maghrib isya ini dibaca, ini diamalkan, lalu dikerjakan tiap hari yang demikian. Nah itu ngarannya kita adalah menjalani jalan yang menuju kepada keridhaan Allah, menuju kepada jalan ma'rifatullah. Nah orang nang kada bertarikat itunya kada ada tarikat, sampai yang berjamaah kah, nak kada kah, nak baca yasin kah malam, nak belakulir kada, bila sabak asaringkut kada. Nah itu orang kada bertarikat. Kalau orang yang bertarikat itu terikat dengan peraturan-peraturan supaya mempercepat jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.